Halo semuanya, perkenalkan nama gue Faris, salah satu asisten lab Statistik and Quality Engineering. Jadi pada kesempatan kali ini kami ASLab SKI akan memaparkan dan mereview kembali materi statin sebagai bahan belajar kalian untuk menghadapi ujian tengah semester statin. Berikut merupakan outline atau materi yang akan disampaikan dimulai dari introduction hingga factorial design with blocking. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang introduction. Nah, jadi eksperimen, kita akan mulai dari eksperimen terlebih dahulu. Eksperimen merupakan serangkaian pengujian di mana kita sengaja melakukan perubahan input dalam pengujian tersebut agar kita dapat mengamati dan mengidentifikasi kenapa terjadi perubahan output gitu. Intinya dalam input proses output, kita sengaja nih ngubah nilai inputnya supaya kita bisa ngelihat kenapa output yang dihasilkan bisa berubah-ubah gitu. Nah, karena kita tadi sengaja mengubah nilai inputnya, jadi sangat penting sekali untuk merancang eksperimen dengan baik karena hasil dan kesimpulannya yang akan nantinya dihasilkan itu sangat bergantung terhadap data yang kita kumpulkan. Nah, data yang kita kumpulkan ya sangat bergantung terhadap perencanaan eksperimen kita gitu. Ini sesuai dengan prinsip garbage in, garbage out. Jadi kalau misalnya data yang kita dapetin atau data yang kita kumpulkan itu jelek, hasil kesimpulannya juga mungkin akan bisa jelek gitu. Dan kenapa data yang kita dapetin itu jelek? Karena yaitu kita kurang merancang eksperimen kita dengan baik gitu. Nah, karena itu perancangan eksperimen sangat penting, makanya muncul strategi of experimentation yang merupakan pendekatan umum untuk merencanakan dan melaksanakan eksperimen. Nah, strategi of experimentation ini terbagi jadi tiga, ada best guess atau tebak-tebakan, one factor at a time, dan factorial experiment. Nah, jadi best guess ini sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang emang sudah ahli di suatu domain ilmu tertentu gitu. Namun tetap aja best case ini punya kekurangan, yaitu kekurangannya tidak ada jaminan apakah hasil tebak-tebakan kita itu merupakan hasil yang optimal atau hasil yang terbaik gitu dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, lalu ada one factor at a time. One factor at a time ini jadi dalam suatu eksperimen ada salah satu faktor yang sengaja dibuat konstan gitu. Tapi faktor lainnya ya udah nilainya diubah-ubah. Nah, kekurangan one factor at a time ini itu dia gagal membuat kita mempertimbangkan interaksi-interaksi yang mungkin terjadi antar faktornya gitu. Nah, yang terakhir merupakan factorial eksperimen. Jadi factorial eksperimen ini ya udah semua nilai faktor dalam pengujian kita itu dibuat beragam semuanya dan kelebihannya adalah kita jadi bisa melihat pengaruh dari masing-masing faktor dan juga pengaruh dari interaksi antar faktor gitu. Dan kita akan lebih fokus ke factorial eksperimen ini gitu. Nah, factorial eksperimen ini ada tiga contoh yang ditampilkan di sini, yaitu 22 factorial design, 23 factorial design, dan 24 factorial design. Nah, 22 factorial design ini artinya adalah dua level dengan dua faktor. Nah, berarti kalau misalnya 23 factorial design itu artinya dua level dengan tiga faktor. Nah, selanjutnya kalau 24 factorial design berarti artinya dua level dengan empat faktor. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengamati permainan golf. Jadi yang pertama kita ingin mengamati dulu nih dua faktor, yaitu type of driver dan type of ball. Nah, kalau divisualisasikan dua-dua faktor rilisan itu akan seperti ini, akan menampilkan bidang datar gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau nambah satu variabel lagi, yaitu satu faktor lagi, yaitu beverage consume, itu kalau divisualisasikan akan membentuk kubus seperti ini, gitu. Di mana sumbu X merupakan type of driver, sumbu Y merupakan beverage consume, dan sumbu Z merupakan type of ball. Nah, lalu terakhir kita ingin nambahin lagi nih satu faktor, yaitu mode of travel. Nah, kalau divisualisasikan itu akan membentuk dua kubus seperti ini, di mana masing-masing kubus merepresentasikan mode of travel-nya.
Jadi kubus yang pertama merepresentasikan level walk dan kubus yang kedua adalah merepresentasikan level ride gitu. Nah, aplikasi dari eksperimental design ini dapat membuat kita menghasilkan dapat meningkatkan hasil dari proses yang kita uji. Lalu juga dapat mengurangi variabilitas dari hasilnya dan dapat mengurangi waktu pengembangan dan juga mengurangi biaya secara keseluruhan. Nah, aplikasinya dalam bidang keteknikan atau engineering yang pertama adalah evaluasi dan perbandingan dari desain konfigurasi desain dasar, lalu ada evaluasi dari pemilihan material, lalu yang ketiga adalah pemilihan parameter desain sehingga agar dapat menghasilkan produk yang robust atau produk yang bagus. Lalu penentuan parameter produk desain yang penting sehingga dapat meningkatkan performance produknya. Dan yang terakhir adalah memformulasikan produk baru. Nah, setelah kita bahas strategy of experimentation, di sini gue bakal bahas tentang statistical design of experiments. Jadi statistical design of experiment itu sama aja sebenarnya kayak strategy of experimentation. Bedanya adalah di statistical design of experiment ini kita pingin data yang kita kumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik sehingga hasilnya dapat lebih valid dan juga objektif gitu. Nah, dalam statistical design of experiments ini ada 3 hal yang perlu dilakukan, 3 dasar yaitu randomization, replication, dan blocking. Nah, yang pertama adalah randomization. Jadi intinya dalam pengujian kita ini alokasi material dan juga pengujiannya itu dilakukan secara acak gitu. Alokasi material dan urutan pengujiannya itu dilakukan secara acak gitu. Nah, kenapa kita melakukan randomization? Karena randomization ini dapat membuat asumsi observation-nya itu terdistribusi random variable itu menjadi valid gitu. Dan dengan menggunakan randomization juga kita dapat menghilangkan faktor-faktor yang kita sebenarnya nggak mau teliti gitu. Nah, lalu yang kedua ada replication. Jadi replication ini merupakan repeat run dari setiap kombinasi faktornya. Dan kalau di buku itu contohnya misalnya ini ada eksperimen metalurgi. Jadi replication itu terdiri dari treating spesimen dengan oil dan pendinginan spesimen dengan menggunakan minyak dan dengan menggunakan air laut ya, air laut. Nah, jika terdapat 3 spesimen yang dilakukan pendinginan di setiap mediumnya, maka kita harus melakukan 5 replikasi gitu. Nah, dengan merupakan replikasi kita jadi dapat mendapatkan estimasi dari experimental error-nya gitu. Dan juga dapat menghasilkan hasil yang lebih presisi gitu dari rata-rata output-nya gitu atau mean response-nya. Nah, lalu yang ketiga adalah blocking. Jadi blocking merupakan teknik desain untuk meningkatkan keakuratan dari setiap faktornya gitu. Nah, kita kita lakukan untuk mengeliminasi variabilitas yang ada karena nuisance factors yang masih dapat kita kontrol. Nah, nuisance factors ini merupakan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi percobaan kita, tapi sebenarnya kita nggak mau mengamati faktor tersebut gitu. Nah, ini merupakan guidelines dari desain eksperimen. Yang pertama adalah kita harus memahami problem statement-nya. Nah, terus yang kedua kita dapat memilih respon variabelnya. Nah, terus yang ketiga kita dapat menentukan faktor, level, dan juga range-nya seperti apa. Nah,
Faktor itu dapat diklasifikasikan sebagai potensial design faktor atau faktor yang emang ingin kita uji atau nuisance factor dan nuisance factor merupakan faktor yang kita tuh nggak tertarik gitu untuk menguji itu, tapi mungkin bisa aja sangat berpengaruh terhadap pengujian kita gitu. Nah, lalu setelah kita menentukan faktor level dan range-nya, kita dapat menentukan experimental design, yaitu sampel size-nya berapa, replikasinya berapa, run order-nya gimana, dan di blockingnya gimana, dan lain-lain. Dan setelah itu kita baru bisa melakukan eksperimennya dan make sure juga semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Lalu setelah dapat eksperimen, kita ambil datanya, kita langsung melakukan analisis statistik dan analisis statistiknya dilakukan sesuai dengan tujuan yang tadi kita udah tetapkan gitu di awal di recognition of an statement of the problem. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan analisis statistik, kita menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi gitu. Nah, ini merupakan sedikit sejarah tentang statistical design. Jadi, statistical design itu dimulai dari agricultural era, dan di sini pionirnya adalah Ronald A. Fisher. Nah, jadi di sini dia memberikan 3 dasar pelaksanaan design of experiment, yaitu randomization, replication, and blocking. Dan juga dia mengenalkan konsep factorial design dan analysis of variance gitu. Nah, lalu setelah dari agricultural era itu masuk ke industrial era, dan di sini tokoh pentingnya adalah Box and Wilson dan Kiefer and Wolfowitz. Jadi pertama Box and Wilson ini dia mengembangkan response surface methodology karena nggak semua eksperimen itu sama dengan kasusnya dengan yang agrikultural atau kasusnya Sir Ronald A. Fisher ini gitu. Nah, tapi ya itu maksudnya kan nggak sama ya dengan agrikultural, dan eksperimental desainnya itu nggak banyak dilakukan waktu itu di manufacturing, makanya dia mengembangkan response surface method gitu. Nah, lalu selanjutnya Kiefer dan Wolfowitz itu dia mempropose formal approach untuk memilih desain eksperimen berdasarkan objektifnya gitu, berdasarkan tujuan kita untuk menghasilkan hasil yang optimal. Nah, saat itu approach ini nggak banyak dilakukan karena kurangnya komputerisasi lah pada masa itu untuk diimplementasikan. Nah, yang terakhir merupakan statistical design era. Di sini pionirnya adalah Taguchi. Jadi, Taguchi ini dia mengadvokasi desain eksperimen dan juga yang menghasilkan kontroversi dengan hasil yang positif gitu. Jadi banyak digunakan nih desain of eksperimen hingga saat ini, dan juga pengembangan komputer software dan pendidikan gitu. Nah, berikut merupakan contoh soal dari UTS Statin tahun 2020. Ya, tahun 2020. Nah, jadi soal yang pertama, dalam perancangan eksperimen ada 3 kaidah yang perlu diperhatikan dan dipenuhi. Sebutkan. Pilih 3 jawaban yang tepat, masing-masing jawaban benar bernilai 2 poin. Nah, di sini ada normalization, randomization, linearity, repetition, replication, residual analysis, sample adequacy checking, dan blocking. Boleh, silakan dipilih 3 kaidah dalam perancangan eksperimen. Silakan dipilih. Nah, untuk soal selanjutnya adalah what term refers to the situation where two independent variables have an effect when they are in combination. Select one, nuisance factor, confounding variable, dependency, and interaction. Kira-kira yang mana, guys? Term refers to the situation where two independent variables have an effect when they are in combination. Boleh dipilih terlebih dahulu. Oke. Nah, ini merupakan jawabannya. Jadi, basic principle dari statistical design of experiment itu merupakan randomization, replication, and blocking.
Jawabannya adalah B, E, dan F. Nah, selanjutnya, eh, situation di mana terdapat dua variabel independen yang memiliki efek satu sama lain ketika mereka dikombinasikan adalah interaction. Gitu. Hati-hati dengan Nuisance factor karena Nuisance factor itu bukan merupakan jawaban dari soalnya, karena Nuisance factor itu merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan, tapi kita tidak tertarik untuk menguji faktor tersebut. Gitu. Sekian untuk introduction kali ini, akan dilanjutkan dengan materi inferential statistik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan asistensi statistika industri bagian inferential statistics. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, pada uji hipotesis ini kita menggunakan model. Model adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari sebuah eksperimen. Contoh dari model itu misalnya YIJ sama dengan UI tambah EIJ. Nah, EIJ di sini itu refer kepada komponen random error dari sebuah model. Lalu ada hipotesis statistikal, biasanya kita kenal dengan H0 dan H1, digunakan untuk memberi statement tentang parameter dari probabilitas distribusi atau parameter dari model. Nah, untuk H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, dalam menguji hipotesis statistikal ini ada dua jenis error. Yang pertama adalah alpha atau type 1 error, di mana hasilnya itu menolak H0, atau bisa dibilang juga H0 adalah benar. Lalu ada beta atau type 2 error, yang menunjukkan bahwa hasil hipotesis itu gagal menerima H0, atau bisa juga disimpulkan H0 salah. Lalu ada juga t-test untuk dua sampel yang digunakan untuk membandingkan dua treatment rata-rata dalam sebuah desain yang randomized. Lalu kita juga akan menggunakan pendekatan p-value untuk mencegah kesulitan dalam mengetes level signifikansi. Nah, p-value ini didefinisikan sebagai level terkecil dari signifikansi. Untuk mengecek asumsi pada t-test, kita bisa menggunakan normal probability plot yang digunakan untuk mengecek equal variance dan asumsi normalitas. Nah, di sini ada contohnya adalah normal probability plot dari kekuatan tension bond pada eksperimen semen di Portland. Nah, ini bisa dilihat bahwa sampel-sampelnya ini mendekati garis, sehingga bisa disimpulkan bahwa sampel yang digunakan itu memenuhi asumsi normalitas. Nah, tapi tidak jarang terjadi ketika kita mengetes normalitas, ada asumsi yang tidak dipenuhi gitu. Jadi, performa t-testnya ini akan terpengaruh. Nah, salah satu cara untuk mencegah hal ini atau mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan transformasi data. Lalu ada juga confidence interval. Jadi dalam uji hipotesis itu memang berguna, merupakan prosedur yang berguna, tapi kadang tidak merepresentasikan keseluruhan dari cerita. Maka dari itu kita juga harus menyediakan confidence interval. Di sini bisa dilihat probability statement-nya, P dalam kurung L lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan U, sama dengan 1 minus alpha. Di sini L melambangkan LCL atau lower confidence limits, U melambangkan upper confidence limits atau UCL, dan 1 minus alpha itu merepresentasikan efisiensi dari confidence interval. Ketika kita membandingkan single mean atau rata-rata tunggal terhadap nilai spesifik, hipotesis yang kita gunakan adalah H0 sama dengan mu sama dengan mu 0. Nah, di sini ada rumus dari one sample z-test statistics. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Jadi di sini ada sebuah supplier yang
menyediakan pabrik kepada manufakturur tekstil. Nah, pelanggan ini ingin mengetahui apakah lot average breaking strength-nya itu melebihi 200. Apabila begitu, maka dia akan mau menerima lot tersebut. Karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu mengindikasikan bahwa ada nilai reasonable variance dari breaking strength-nya itu 100. Jadi hipotesis yang digunakan adalah H0, mu sama dengan 200, dan H1, mu lebih besar dari 200. Perlu diingat bahwa ini adalah one-sided alternative hypothesis. Jadi kita akan menerima lot hanya apabila H0 dapat ditolak. Nah, di sini 4 spesimen dipilih secara random dan rata-rata dari 4 spesimen observasi tersebut adalah 214. Nah, menggunakan rumus z-test tadi dapat diperoleh bahwa Z0 itu nilainya 2,8. Nah, di sini kita menggunakan confidence interval 95%. Jadi, menggunakan angka tersebut, kita bisa cari nih ZA-nya itu 1,645. Nah, angka ini didapatkan dari appendix table 1. Itu bisa kalian cari di halaman-halaman bagian belakang buku statistika industri kalian. Nah, p-value yang kita gunakan ini menggunakan upper tail dari standard normal distribution karena tadi kita menggunakan one-sided alternative hypothesis. Nah, p-value yang didapatkan itu 0,00256. Maka dari itu, H0 ditolak dan kita bisa menyimpulkan bahwa lot average breaking strength-nya itu melebihi 200. Berikut adalah tabel dari uji rata-rata apabila variansnya diketahui. Dibagi jadi dua, yaitu one-sided dan two-sided. Dan rumusnya bisa kalian lihat di tabel untuk uji statistik dan p-value-nya. Nah, untuk tabel ini itu adalah menunjukkan uji rata-rata dari distribusi normal apabila variansnya tidak diketahui. Dibagi jadi dua juga untuk one-sided dan two-sided. Rumusnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Nah, berikut ini adalah uji dari varians distribusi normal. Bisa dilihat untuk hipotesis, uji statistik, dan kriteria penolakan level signifikansinya. Sekarang kita akan kembali membahas contoh soal. Jadi di sini ceritanya ada seorang chemical engineer yang sedang menginvestigasi variabilitas dari dua tipe peralatan uji yang dapat digunakan untuk memonitor hasil dari sebuah proses produksi. Nah, dia melihat bahwa sepertinya peralatan yang lama atau tipe 1 memiliki varians yang lebih besar dari peralatan baru. Maka itu dia membuat hipotesis sebagai berikut. Lalu dia mengambil dua sampel random, di mana untuk N1 ada 12 dan N2 ada 10 observasi yang dilakukan, dan varian sampelnya itu untuk S21 adalah 14,5 dan S22 adalah 10,8. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan uji statistik bahwa nilai F0-nya itu 1,34. Nah, dari appendix tabel 4 di belakang buku kalian itu bisa dilihat juga dengan menggunakan confidence interval 95% bahwa nilai F-nya itu 3,1. Sehingga H0-nya itu tidak bisa ditolak atau gagal ditolak. Maka dari itu kita mempunyai bukti statistikal yang insufficient nih untuk menyimpulkan bahwa varians dari peralatan lama itu lebih besar dari varians peralatan baru. Mungkin dari inferential statistik segitu aja. Terima kasih teman-teman telah memerhatikan. Semangat UTS-nya. Halo semuanya. Untuk materi asistensi selanjutnya itu adalah ANOVA atau Analysis of Variance.
Jadi tujuannya ANOVA itu adalah untuk cari tahu nih apakah perubahan atau eksperimen yang dilakukan berpengaruh terhadap hasil percobaan atau tidak. Terus di ANOVA ini tuh sebenarnya ada dua tipe statistik model, ada fixed effect model dan random effect model. Tapi untuk kali ini yang kita bahas adalah fixed effect model karena random effect modelnya akan dibahas setelah UTS. Lalu yang harus kalian ketahui ini ada dua term penting, yaitu level atau treatment dan replikasi. Contohnya di tabel 3.2 ini ada tabel single factor eksperimen. Jadi untuk treatment atau level ini kita simbolkan dengan A. Nah, sebenarnya treatment atau level ini tuh apa sih? Jadi treatment itu adalah apa yang kita lakukan. Misalkan kita mau eksperimen analisis pengaruh tutup wadah terhadap suhu makanan ketika manasin di microwave. Nah, kita bisa kasih nih treatment eksperimen berupa wadah yang ditutup dan wadah yang nggak ditutup. Jadi ada dua treatment atau dua level. Terus kalau untuk observasi ini sama dengan replikasi. Jadi misalkan untuk wadah ditutup tadi, itu kita lakukan eksperimen sebanyak 5 kali ngangetin makanan. Nah berarti replikasinya itu ada 5. Nah selanjutnya ini ada model dari single factor analysis dan hipotesisnya. Untuk hipotesisnya itu kita membandingkan nilai mu-nya. Buat H0 itu mu treatment ke-1, mu treatment ke-2, sampai mu treatment ke-A itu sama. Sedangkan kalau H1 itu at least ada satu mu nih yang beda. Lebih jelasnya nanti kita bahas di contoh soal. Selanjutnya ini ada rumus-rumus penting yang sering kepake untuk menjahit soal ujian. Nah, biasanya soal ujian tuh disajiin tabel kayak sum of square-nya berapa, degree of freedom-nya berapa. Nah, cuman ada beberapa bagian yang rumpang. Nah, disitulah kalian harus cari tahu, biasanya cari satu-satu dulu, kayak misalkan sum of square treatment itu berapa, baru bisa dapetin sum of square error-nya gitu. Nah, untuk rumusnya itu kita bahas dari degree of freedom. Nah, degree of freedom itu kan jumlah dia dikurangin 1. Jadi misalkan buat degree of freedom treatment, itu jumlah treatment dikurangin 1. Terus degree of freedom total N besar dikurangin 1. N besar itu adalah jumlah treatment dikali replicate. Terus kalau degree of freedom error, N besar dikurangin A. Karena kenapa pakai N besar? Karena error itu ada di setiap treatment. Bisa kalian lihat ada error within treatment. Nah, berarti asumsinya di treatment pertama itu ada satu error, di treatment kedua ada satu error, dan seterusnya. Jadi, degree of freedom error ini adalah degree of freedom total dikurangin jumlah treatment. Terus di sini juga ada rumus mean square, di mana mean square treatment itu rumusnya SS dia, SS treatment dibagi degree of freedom dia. Sama juga dengan MS error, yaitu sama dengan SS error dibagi degree of freedom error. Terus kita juga bisa lihat nih apakah kita reject H0 atau enggak. Itu kita reject H0 ketika F0 itu rumusnya MS treatment dibagi MS error kalau nilainya lebih besar dari nilai pada tabel distribusi appendix tabel 4. Itu bisa kalian lihat di buku ya. Nah, untuk SS treatment ini YI dot ini apa sih gitu? YI dot average ini tuh yang ini. I itu treatment. Jadi nandain kalau misalkan I-nya 1 berarti treatment ke-1 dan seterusnya. Terus kalau yang SS total ini ada YIJ. YIJ itu tadi I itu treatment kan. J-nya itu observasi. Jadi misalkan treatment ke-1, observasi ke-1 berarti Y11. Terus misalkan treatment kedua, observasi ke-1 berarti Y21 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi di buku ini ada soal seorang engineer, dia pengen tahu nih hubungan antara RF power dengan H rate. Dia punya 4 level, 4 jenis RF power, dan 5 replicate atau 5 kali observasi H rate-nya. Nah, kita coba cari masing-masing yang seperti tabel tadi. Pertama itu SS total. Nah, SS total itu rumusnya YIJ dikuratin, ditotalin. YIJ itu tadi kan I itu treatment, J itu observasi. Misalkan
berarti semua observasi dikuadratin dan dijumlah. Kayak 575 dikuadratin, 5420 kuadratin, dan seterusnya. Terus dikurangin Y dot kuadrat. Y dot itu adalah total dari keseluruhan observasi di angka 12.000. Nah, 12.000 ini dikuadratin dibagi N besar. N besar itu tadi rumusnya jumlah treatment dikali jumlah observasi, yaitu 4 dikali 5, hasilnya 20. Dapat deh SS totalnya segini. Terus ada SS treatment, rumusnya itu seper N kecil. N kecil itu jumlah observasi atau jumlah replikasi. Ada 5 kan. Terus YI dot kuadrat. YI dot kuadrat itu yang ini, setiap treatment itu dijumlah, hasilnya segini, terus dikuadratin. 2756 dikuadratin, dan seterusnya. Terus dikurangin sama seperti tadi, Y dot kuadrat dibagi N besar. Dapat SS treatmentnya, terus kita juga bisa dapat SS errornya dengan cara SS total dikurangin SS treatment. Nah, buat dapetin F0 itu kita cari tahu dulu nih masing-masing mean square-nya. Yang pertama, mean square treatment itu berapa dengan rumus SS treatment dibagi degree of freedom-nya, sama juga dengan MS error. SS error dibagi degree of freedom error. Dapat deh F0-nya dengan cara MS treatment dibagi MS error. Nah, ini kita bisa lihat ada tabel distribusi yang ada di buku di appendix 4 buat dapetin F distribusinya nih. F0-nya kan tadi udah dapet nih 66,80. Nah, FI-nya itu alfanya ada di buku, soalnya itu sebenarnya udah ada level of significance-nya 0,05. Jadi di sini kita pakai tabel yang 0,05. Terus ini ada degree of freedom-nya, degree of freedom total, sama degree of freedom-nya error. Degree of freedom treatment. Nah, itu degree of freedom treatment itu 3, sama degree of freedom error-nya itu 16. Nah, kita cari ini di tabel. Degree V1 itu degree of freedom treatment 3, sama degree of freedom-nya error 16. Dapat 3,24. Di mana yang menunjukkan bahwa F0 ini lebih besar dari 3,24. Artinya kita reject H0 atau RF power ini memiliki efek kepada H rate, berpengaruh kepada H rate. Terus kenapa nih p-value di sini kok kurang dari 0,01? Nah, jadi kita kan udah dapet nih, kalau misalkan level of significance 0,05, F-nya segini, dan itu menunjukkan reject H0. Coba kita turunin lagi p-value-nya 0,01, dan itu juga menunjukkan kalau dia reject H0. Artinya, udah kita taruh di angka yang paling kecil. Sebenarnya untuk nyari p-value ini bisa kalian dapetin dengan online kalkulator sih. Ada online kalkulator yang bisa kalian input F0-nya, terus alfanya, dan degree of freedom treatment dan degree of freedom error-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Oke, melanjutkan dari yang sebelumnya, kita masih di ANOVA. Sebelumnya perkenalkan, saya Jodian Farizaji, ingin melanjutkan asistensi statin untuk OTS. Oke. Lanjut, kita masuk ke ANOVA di bagian model adequacy checking. Mungkin review sebelum kita masuk ke model adequacy checking. ANOVA adalah tes analisis statistik untuk menguji rata-rata perbedaan rata-rata antar dua grup atau lebih. Nah, jadi ANOVA ini nanti akan digunakan sebagai ujinya untuk desain-desain eksperimen seperti RCBD, Latin Square, Factorial Designs, dan Factorial Designs with Blocking yang mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Nah, mungkin masih masuk di ANOVA, setelah sebelumnya sudah dijelaskan secara umum tentang ANOVA dan contoh soalnya, sekarang kita masuk ke model adequacy checking. Jadi setiap kali kita ANOVA, yang namanya uji ANOVA itu, model-model yang ada di ANOVA harus selalu
punya kecukupan model. Contohnya, yaitu adalah 3 ini. Yang pertama adalah asumsi bahwa residualnya adalah normal. Jadi, residual dari data adalah perbedaan antar tiap titik data dengan predicted-nya. Jadi ada, kalau misalnya eh, model itu kan ada predicted value dan ada observed value-nya ya. Nah, perbedaan atau selisih antara predicted value dengan observed value adalah residual. Nah, kalau misalnya kita plot residual-residual itu di dalam normality probability plot, itu dia harus terdistribusi secara normal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah independence of errors. Jadi errors juga mirip-mirip dengan residual. Jadi dia bagaimana perbedaan antara observed value dan predicted value-nya. Nah, independence of errors ini adalah jadi dari urutan sampelnya, sampel 1, 2, 3, dan seterusnya, itu mereka harus tersebar secara random. Jadi untuk memastikan bahwa error dari setiap sampel yang berjalan itu eh, independen atau tidak dependen antara satu sama lain. Jadi sampel 2 tidak dipengaruhi oleh sampel 1, sampel 3 tidak dipengaruhi oleh sampel 2, dan seterusnya. Jadi mereka semua harus independen errornya. Nah, maka dari itu, sampling yang kita gunakan atau sampling yang kita run itu harus eh, di dieksekusi secara random. Nah, supaya mereka semua bisa independen. Nah, yang ketiga adalah asumsinya tentang homogeneity of variances. Jadi, variansi dari dependent variable. Jadi hasil hasil dari eksperimennya atau hasil akhirnya itu kan ada misalnya replikasinya kalau dari contoh ini sepertinya contohnya 5 kali replikasi ya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di setiap titik data itu eh dari 5 replikasi itu kan pasti errornya eh, macam-macam ya. Mungkin kalau dari sini ada yang errornya sampai 25,6 atau mungkin residualnya sampai minus berapa ini minus sekian itu. Nah, dari setiap titik datanya mereka variasinya tuh harus sama. Itu variasi yang dari kiri, kelompok data yang di kedua ini, kelompok data yang ketiga, dan kelompok data yang paling ujung. Jadi variasinya harus homogen. Nah, atau dalam arti kata lain, equality of variance value. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Setelah tadi yang pertama udah ada contohnya, masih di ANOVA. Jadi di sini penelitiannya tentang variability atau variansi dari umur. Di umur berapa sih? Di bulan keberapa balita itu bisa jalan. Nah, ceritanya kayak gitu. Nah, mereka ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Seperti yang tadi dibilang ya, ANOVA adalah kita ingin menguji perbedaan rata-rata antar 2 grup atau lebih. Nah, di sini ada 4 grup. Lalu grup yang pertama itu adalah aktif, grup yang kedua itu pasif. Dalam artian ini contoh soal aja, tapi maksudnya adalah eh, jadi yang aktif itu adalah orang tuanya secara aktif em, me- menuntun si balita untuk berjalan. Yang kedua secara pasif, yang ketiga tidak ada latihan sama sekali, dan yang keempat dengan kontrol selama 8 minggu. Nah, terus untuk setiap grup ini sampel size-nya adalah 6. Jadi setiap grup ada 6 balita yang di observasi, sehingga total balitanya ada 24, alias di sini jadinya total sampel ya, N sama dengan 24. Nah, for each infant, study data included group assignment and age at first walking. Jadi di umur berapa sih balita ini pertama kali bisa berjalan? Dalam bulan. Nah, jadi di sini udah ada tabelnya, eh, grup 1, 2, 3, dan 4 ke bawah di kolomnya, lalu di barisnya ada observasi 1, 2, 3, sampai 6. Nah, ini udah ditulis juga totalnya berapa dan rata-ratanya berapa, serta sum of total dan average totalnya. Nah, kalau ditanya apakah perbedaan dari grup-grup tersebut signifikan, maka kita bisa lihat dari eh, uji ANOVA-nya gitu. Apakah mereka betul-betul berbeda nih kalau misalnya kita kasih treatment yang berbeda. Nah, yang pertama SST menurut rumus yang udah tertulis di sini juga. Jadi kita sum square total, maka dapat hasilnya 59,43. Lalu ada SS treatment sebesar 15,74. Mungkin bisa dilihat juga angkanya dari mananya. Terus SS error atau sum square errornya ternyata dari SST dikurang SS treatment.
maka dapatlah 43,69. Nah, ketika kita masukkan ke dalam contingency table-nya, dengan DF3, terus errornya 20, totalnya 23, dan seterusnya, kita dapetin F statistiknya adalah 2,4. Nah, kalau F statistiknya 2,4, mungkin bisa diuji ternyata p-value-nya itu 0,1. Nah, jadi kan kita mengetahui bahwa p-value-nya itu 0,1. Kalau misalnya kita pakai alfanya 0,05, maka p-value-nya lebih besar dari alfa, yang artinya kita fail to reject the null hypothesis. Jadi, hipotesis 0 adalah benar, bahwa difference between groups is not significant. Ternyata dari 4 treatment terhadap balita itu, mereka perbedaannya nggak jauh beda, yang artinya ya kemampuan balita untuk berjalan itu ya memang sekitar segitu gitu. Jadi kita nggak perlu mungkin nggak perlu memaksa atau nggak perlu menuntun nanti dia akan bisa sendiri mungkin gitu ya secara analisis. Ya tapi intinya adalah dari ANOVA ini kita bisa mengetahui bahwa eh, rata-rata dari dua grup atau lebih itu bisa teruji. Ya, sekian dari ANOVA, mungkin dilanjutkan ke randomized complete block design di video selanjutnya. Oke, halo semuanya, kenalin lagi, nama gue Aldi, TI19, dan selamat datang di video asistensi statin selanjutnya. Dan kali ini kita akan coba bahas tentang Randomized Complete Block Design atau RCBD. Jadi, oke, kita bahas introduction dulu dari RCBD. Jadi, ada suatu problem nih. Jadi seringkali di eksperimen-eksperimen itu, ketika kalian melakukan eksperimen tersebut berulang kali dengan level faktor yang sama, tapi itu ternyata bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, jadi jawabannya dari problem tersebut adalah karena di eksperimen tersebut ada yang namanya nuisance factor. Nah, jadi pada dasarnya nuisance factor itu adalah faktor-faktor atau variabel di mana yang mungkin untuk eksperimen tersebut itu tuh berpengaruh kepada model seharusnya, tapi di model yang kita lagi bangun saat itu tuh kita nggak lagi mau untuk mengconsider faktor tersebut atau memasukkan faktor tersebut ke dalam model kita. Nah, jadi kalau menurut Montgomery, itu tuh nuisance factor ada 3 macam. Ada yang pertama unknown dan uncontrolled, terus yang kedua itu ada known and controllable, dan yang ketiga itu ada known but uncontrollable. Jadi jadi gimana nih caranya biar kita bisa memanage si nuisance factor tersebut. Jadi kita bisa manage si nuisance factor tersebut itu dengan caranya RCBD. Jadi RCBD itu ya singkatan dari Randomized Complete Block Design, di mana randomization itu merupakan teknik untuk memanage ya, atau menjaga model kita dari yang namanya lurking nuisance factor atau jenis nuisance factor yang pertama, yaitu unknown dan uncontrolled. Gitu. Itu alasannya kenapa kalau ceritanya kalian recall lagi dari eksperimen Catapult yang kita kemarin sempat lakuin bareng, itu tuh ada yang namanya generate factorial design dan urutannya itu sangat diacakkan. Ya jadi itu tujuannya adalah untuk menjaga nuisance factor dari ini kita ya, eksperimen kita, model kita. Terus poin kedua yang penting dari RCBD ini adalah blocking. Nah, jadi kalau blocking ini, itu tuh tujuannya adalah untuk mengeliminasi efek dari nuisance factor tipe yang kedua, yaitu known dan controllable nuisance factor. Kalau kita balikin lagi ke eksperimen Catapult yang kemarin, itu kalau kalian recall, itu tuh kita block on repetition.
namanya. Nah, jadi kenapa kita mau block on repetition? Jadi sebenarnya eksperimen yang kalian lakukan kemarin itu representasi dari eksperimen yang seharusnya dilakukan secara offline. Nah, sedangkan kalau ketika kalian melakukan eksperimen tersebut secara offline, itu ada banyak faktor yang juga bisa mempengaruhi hasil dari jarak tempuh bola dari setelah ditembak katapultnya itu ya. Jadi mungkin aja bisa ada angin atau ya mungkin nanti kalian pas lagi ngerjain kalian capek, jadi tangan kalian gemeteran pas lagi mau nembak katapultnya dan lain-lain. Nah, makanya kita mau coba untuk block si repetition ini biar uh, biar perbedaan-perbedaan tersebut yang kita sebelumnya kita nggak tahu ada, itu tuh jadi bisa termanage dan nggak bakal terlalu berpengaruh signifikan ke hasil model akhir gitu. Nah, sedangkan kalau ceritanya untuk memanage jenis nuisance factor yang terakhir, yaitu known but uncontrollable, itu kita bisa pakai namanya analysis of covariance atau ANCOVA. Tapi untuk ANCOVA ini akan jadi pembahasan yang beda lagi ya. Oke, jadi kita coba masuk ke contoh dari RCBD dan penerapannya ya, gimana sih caranya. Jadi ceritanya nih kita punya studi kasus, kita mau testing gauge RNR study, di mana intinya metodenya adalah kita mau menekan, kita ada 4 metal tips, di mana metal tips tersebut tuh kita akan tekan ke yang namanya metal test coupon. Dan kedalaman dari metal test coupon tersebut setelah ditekan, itu tuh bisa kita akan determine kekerasan dari kupon tersebut gitu. Nah, tapi sebelumnya kita berhasil identify nih ada sebuah problem. Gimana kalau ceritanya ternyata kupon yang kita pakai buat ngetes kekerasan si tipnya tersebut itu tuh beda-beda. Nah, maka dari itu kita mau ngeblok si kupon-kupon tersebut biar anggapannya tuh ya udah adil aja gitu, sama dengan kupon-kupon yang lain gitu. Makanya kita mau blok si kupon tersebut gitu. Nah, oke, jadi gini ya. Jadi sesuai yang tadi kita akan ngeblok si tes kuponnya sehingga ini ya apa namanya perbedaan dari kekerasan si kuponnya itu tuh bisa termanage dan nggak akan berpengaruh terlalu signifikan ke perhitungan model akhir kita gitu. Nah, jadi ya ini ada beberapa kesimpulannya adalah blok itu bisa dipakai buat restrukturisasi atau randomisasi dari eksperimen yang sifatnya homogenes untuk ngetes si tips-tipsnya. Dan dari masing-masing blok itu tuh urutannya juga akan di random. Jadi kayak ceritanya kalian ngeliat di tabel yang kanan, untuk blok yang pertama tuh urutannya 3, 1, 4, 2. Sedangkan kalau untuk blok yang kedua 3, 4, 2, 1. Dan seterusnya. Itu kan nggak ada yang sama. Sengaja kita randomize. Karena ya sesuai namanya kan RCBD. Nah, jadi tapi trade-off-nya apa? Jadi variability between blocknya tuh bisa gede. Karena balik lagi ke awal ya, kan kita suspeknya itu kekerasan bloknya tuh bisa beda-beda. Jadi variability-nya tuh bisa beda gede, sedangkan variability dari treatment di blok yang sama itu seharusnya lebih kecil gitu. Dan itu kan yang sebenarnya kita emang interested in gitu, yaitu variability between treatment, bukan ke bloknya gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman, kita masuk ke dagingnya dari si RCBD. Jadi let's say kita punya treatment sebanyak A dan kita punya blok sejumlah B. Nah, jadi
kalau secara visual ya, kalau secara visual ini kita bisa lihat di sebelah kiri. Jadi blok ini nih artinya bukan kayak kita menghalang gitu ya, kayak blok. Tapi sedangkan blok yang kita maksud di RCBD ini itu lebih untuk mengelompokkan. Jadi kayak yang tadi kalau kita pakai contoh yang sebelumnya yang metal test itu tuh kuponnya dikelompokin. Jadi untuk objek metal kupon itu kita tes 4 kali karena kita punya 4 objek yang emang kita mau testing kan. Metal tipsnya itu ada 4. Nah ya jadi begitu. Dan kalau secara matematisnya, efek dari model dari RCBD ini bisa digambarkan ya. Jadi gambarkan sesuai dengan rumus ini, yaitu YIJ sama dengan min ditambah tau I. Tau I ini efek dari antar treatment, ditambah beta J, ini efek dari blok, ditambah sama epsilon IJ, yaitu random effect of the model ya. Untuk I dari 1 sampai A, dan J itu 1 sampai B. Dan hipotesisnya itu, ini yang penting juga, adalah mu1 harus sama dengan mu2, dan seterusnya sampai mu A. Jadi rata-rata dari setiap treatment itu seharusnya sama. Dan H1-nya itu adalah jika salah satu rata-rata dari treatment itu tidak sama dengan mu dari blok gitu. Nah, ini selanjutnya ini lebih deep dive-nya lagi ya ke matematis ya. Jadi ini ada rumusnya, tapi ini sebenarnya nggak perlu kalian hafal mati atau kalian hafal jiplak banget. Tapi mungkin yang rumus yang perlu kalian hafal itu cuma yang di paling atas, yang di bold, yaitu SS treatment, SS total sama dengan SS treatment ditambah SS block ditambah SS error gitu. Dan untuk yang rumus matematikanya ya ini disimpan aja. Karena toh juga nanti kalian mungkin bakal hitungnya pakai software antara Excel atau Minitab ya, atau software-software lain gitu. Tapi intinya adalah rumus yang di bold itu. Oke, dan selanjutnya. Dan ini sama dengan metode statistik yang lain ya, kayak ANOVA, Latin Square, factorial design, dan lain-lain. Ini tabel yang cukup penting ya, dan yang paling penting sih untuk perhitungan kalian. Jadi ini harus dihafal. Jadi ini intinya adalah kalau di RCBD itu kita ada tiga source of variation. Ada treatment, block, dan error. Dan kalau untuk sum of square dari masing-masing variation itu mengikuti rumus yang kayak di sebelumnya. Terus untuk degrees of freedom-nya itu adalah kalau untuk treatment, itu kalian ada berapa treatment dikurangin 1. Sedangkan kalau untuk block, ya kalian ada berapa block dikurangin 1. Dan kalau untuk error itu ya degree of freedom dari treatment dikali degree of freedom dari block. Dan untuk mean square, itu cara kalian menghitungnya adalah sum of square dari respective variation-nya. Itu kalian bagi sama degree of freedom-nya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, itu adalah ngitung F0-nya. Kalau untuk ngitung F0-nya, itu caranya adalah membagi MS treatment dengan MS error. Gitu. Dan F0-nya ini akan dipakai untuk pembuktian hipotesis kita, H0 kita. Jadi F0 ini kalian akan bandingin dengan F-tabel. F-tabelnya itu kalian bisa lihat dari ini ya, F alpha, A-1, A-1 B-1 itu. Itu intinya adalah F alpha, ya alpha itu alpha, biasanya kan 0,05. A-1 itu adalah degree of freedom dari treatment-nya, dan A-1 dikali B-1 itu adalah degree of freedom dari error-nya. Dan kalian akan mereject H0 jika ternyata F0 yang kalian hitung
atau kalian dapetin dari hasil komputasi software itu lebih besar daripada F di tabel gitu. Nah, jadi ini dua tabel yang di atas dan penentuan hipotesisnya ini yang paling penting untuk kalian hafalin gitu. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke contoh dari RCBD. Jadi ini ada contoh, ada sebuah kimiawan ya. Ya pokoknya si kemis ini mereka mau ngetes kekuatan dari chemical agent itu terhadap strength dari cloud ya. Nah, jadi cloud-nya itu tuh dalam bentuk bulk dan mereka akan apply si chemical agent-nya itu ke masing-masing bulk gitu. Nah, tapi dalam kasus ini sama dengan yang metal itu si kemis-kemisnya ini nih mereka curiga akan ada sebuah variabilitas dari strength awal dari bolt of cloud-nya sehingga si bolt of cloud-nya ini akan dijadiin sebagai blok gitu. Dan ya di dalam eksperimen ini kita akan coba pakai 5 bolt dan 4 chemical, 4 chemicals yang akan dites secara random urutannya dan hasilnya adalah sebagai berikut gitu. Dan kita coba masuk ke perhitungannya. Jadi kalau untuk perhitungannya yang pertama itu kalian coba untuk petain dulu ke dalam tabel yang rapi kayak gini. Terus nanti kalian coba hitung untuk total dari blok dan total dari treatmentnya. Dan juga total dari semuanya, dari total treatment plus total blok gitu. Dan dari situ kalian ambil hasilnya untuk kalian colok-colokin ke rumus yang SS total, SS treatment, dan juga SS block. Dan dari hasil tersebut kalian bisa dapetin SS error-nya. SS error-nya ya tinggal SS total dikurang SS treatment dikurang SS block. Dan hasilnya juga sekian, itu 21,8. Dan selanjutnya kita coba untuk hitung degree of freedom ya dari masing-masing source of variation. Ya ini cukup simpel ya, cuma kita ada berapa treatment, kita ada 4, dikurangin 1, 3, dan seterusnya. Dan juga kalau untuk degree of freedom dari error ini juga ada cara cepatnya, yaitu ya degree of freedom dari total, tinggal kalian kurangin sama degree of freedom dari treatment dan juga block. Hasilnya itu bakal sama kalau ceritanya kalian colokin rumus yang sebelumnya ini. Gitu. Dan setelah kalian udah mendapatkan SS dari masing-masing variation dan juga degree of freedom-nya juga, itu kalian bisa lanjut untuk ngitung MS-nya. Di sini ya udah kalian tinggal bagi SS treatment-nya dengan degree of freedom dari masing-masing. Gitu. Dan setelah kalian udah dapat MS dari masing-masing, terutama MS treatment dan MS error, itu kalian bisa dapetin hasil dari F statistik atau F nolnya. Dan ternyata setelah kita hitung nih F hasil itu sama dengan 2,376. Dan ya udah kalau ceritanya kalian udah dapat F0 ya kalian akan coba bandingin dengan F tabel. Dan untuk F tabelnya ya ini kalian cari F alfanya 0,05 terus degree of freedom-nya kan 3 ya untuk treatment dan degree of freedom dari block itu ada 12 sehingga kita dapetin F tabelnya adalah 3,49 gitu. Dan balik lagi ke penentuan apakah hipotesis ini akan di-reject atau fail to reject. Kan tadi kita tahu ya kalau ceritanya F0 itu lebih besar daripada F tabel, itu kalian reject. Nah, tapi ternyata untuk case yang kali ini, itu kan kita menemukan bahwa F0 itu yaitu 2,376, itu ternyata lebih kecil daripada F tabel, yaitu 3,49. Sehingga kesimpulan yang kita bisa ambil adalah fail to reject H0. Dan kalau ceritanya kalian balikin lagi ke kasusnya, itu artinya adalah for chemical agents itu mereka nggak punya efek yang signifikan terhadap kekuatan dari cloud-nya gitu. Nah jadi ini juga merupakan hal yang penting ya guys. Jadi kayak
setelah kalian analisis RCBD-nya itu, kalian jangan cuma stop sampai di fail to reject H0, tapi kalian juga harus synthesize finding tersebut dengan cara membalikkan penemuan tersebut ke kasusnya. Apa artinya kalau ceritanya kalian fail to reject H0 gitu. Ya, dan mungkin sekian dulu untuk pembahasan dari RCBD. Kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Materi, dan sekarang kita bakal ngomongin Latin Square, Greco-Latin Square, sama BIBD. Nah, jadi pertama tentang Latin Square, kita kan tahu ya kalau misalnya kita ngelakuin sebuah eksperimen, bisa aja ada nuisance factor atau factor yang nggak termasuk sesuatu yang di dalam interest kita untuk ngelakuin eksperimen itu. Nah, kalau misalnya nuisance factor kita atau blocking factor kita itu ada 2, kita bisa ngeeliminasiin dia pakai Latin Square Design, yang dimana ini bisa dilihat di tabel di sebelah kiri. Nah, ini kan kelihatan ya, ada 2 blocking factor, terus juga ada treatmentnya. Nah, terus ciri-ciri dia tuh treatmentnya pakai huruf Latin. Nah, terus buat Latin Square, dia punya ANOVA kayak gini. Ini kira-kira mirip juga ya sama ANOVA-ANOVA sebelumnya. Cuman yang beda paling di perhitungan ada huruf Latinnya kan ini. Nah, jadi di Y kuadrat J di bagian treatment itu bakal beda. Nah, ini buat contoh soalnya ya. Misal kita udah ngeliat nih ada tabel kayak gini, kan ini udah ketahuan ya pakai Latin Square. Jadi karena ada huruf Latinnya, jadi kayak bisa kita langsung masukin ke rumusnya aja. Cuman intinya kalau dari soalnya kita tuh pengen ngeliat apakah ada perbedaan signifikan gitu kalau misalnya kita ngelakuin marketing strategy yang berbeda ke sales minuman gitu. Terus blockingnya itu location sama time. Nah, jadi di sini buat Latin Square pertama-tama kita pengen ngitung dulu nih SS treatment-nya tuh berapa sih. Nah, cuman SS treatment kan ada yang beda ya di bagian sigma Y kuadrat J. Nah, cara ngitungnya tuh gimana sih? Cara ngitungnya pokoknya kita tinggal kumpulin aja gitu. Yang A sama-sama A semua, terus B sama yang B semua, C juga. Nah, jadi misal yang A nih, ini semuanya dijumlah yang A. Misalnya ada 61, ada 57, 64, sama 57 lagi. Ini semuanya dijumlah. Terus sama juga sama huruf-huruf Latin semuanya. Ntar masing-masing kita kuadratin, terus habis kita kuadratin, kita dapatkan sigma Y kuadrat J-nya berapa, nanti tinggal kita masukin ke rumus treatment. Sisanya perhitungannya sama aja. Nah, terus sampai akhirnya ada p-value-nya nih. P-value-nya kan 0,09 ya tandanya, dia kan di atas 0,05. Nah, karena dia di atas 0,05, tandanya nggak ada perbedaan yang signifikan dalam sales sebuah minuman itu gitu kalau marketing strateginya berbeda-beda. Jadi intinya di sini null hipotesisnya tuh jangan di reject karena nggak ada perbedaan yang signifikan. Oke, sekarang masuk ke Greco-Latin Square Design. Sebelumnya kenalkan, nama gue Gilang. Jadi Greco-Latin ini adalah bentuk superimpose atau modifikasi dari Latin Square yang udah jelaskan sebelumnya. Dan Greco-Latin itu juga punya ciri khas untuk melakukan blocking secara 3 arah pada 3 nuisance factors. Selain itu juga Greco-Latin juga melibatkan 4 faktor yang disusun dari baris, kolom, huruf Latin, dan tambahan huruf Yunani. Di sini contohnya ada alfa, beta, sama delta, dan gamma. Terus tujuan utamanya juga untuk meminimalisir eksperimental dan atau measurement error dan memperbanyak faktor yang bisa dilibatkan dalam penelitian tanpa menambahkan pengulangan eksperimennya. Dan juga dapat dilihat di tabel di bawah ya, kalau dilihat itu pengaturan huruf Latin dan Greek letters-nya itu juga random pada setiap kolom dan baris gitu. Terus juga bisa dilihat di sampingnya ada rumus statistical model sama seperti mirip-mirip sebelumnya kayak Latin Square. Tambahannya ada di huruf omega untuk Greek treatment effect aja sih sebenarnya.
dan experimental error sama juga NID. Lanjut. Di sini ada rumus ANOVA ya. Overall sama kayak Latin Square, terus juga ada tambahan rumus juga untuk Greek-nya. Di sini sama ada untuk area penolakan, rumusnya degree of freedom dari P kurang 3 dikali P kurang 1. Boleh lanjut? Nah, ini ada contoh soal. Jadi ceritanya ada perusahaan manufaktur ban yang ingin mengukur tire wear atau tingkat pemakaian ban. Terus juga ada faktor-faktornya itu ada 4 ya. Ada cuaca, terus ada model mobilnya juga, ada posisi rodanya dan di depan daerah pengemudi atau passenger side sama yang di belakang juga. Terus juga ada merek-merek rodanya nih, ada 4 dan masing-masing faktor tersebut punya 4 level. Yang diassign di dalam Latin itu posisi rodanya dan untuk yang Yunaninya atau Greek letternya itu merek bannya. Jadi pertama yang harus dilakuin itu sebenarnya sama kayak Latin tadi, kita tuh jumlahin berdasarkan tiap huruf Latin dan Greeknya dari setiap kolom. Misalkan Greek A nih, itu dari 20 tambah 19 tambah 25 tambah 25 kita dapat Latin 89. Dan juga sama buat Greek letternya, yang dari alpha sampai gamma begitu. Terus selanjutnya kita bisa masuk ke perhitungan ANOVA-nya. Jadi pertama kita tuh ngitung sum of square-nya. Dengan nilai-nilai barusan nih Latin dan Greek-nya itu dikuadratkan, ditambahkan dan dibagi jumlah P-nya yaitu 4. Selanjutnya dikurangi dengan corrective mean-nya yaitu total dari semua yang ada di tabel dikuadratkan 295 dibagi 16 atau jumlahnya. Didapatkan nih hasil p-value dari faktor posisi roda dan merek rodanya, didapat p-value yang kurang dari 0,5, maka didapat kalau terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada masing-masing faktor tersebut, yang kita bisa teliti lebih lanjut nih dengan t-test individu. Dan kesimpulan lanjutannya kita juga menolak H0. Lanjut. Nah, ini kita juga masuk ke BIBD atau Balance Incomplete Block Design. Sesuai namanya, incomplete berarti ada beberapa treatment yang kosong atau nggak bisa dijalanin, diantaranya karena salah satu keterbatasan sumber daya penelitiannya atau yang lain-lain. Dan sesuai nama juga, balance di sini berarti ketimpangan tersebut harus merata pada setiap blocking gitu, pada dilihat di tabel di bawah. Jadi kayak setiap blok tuh masing-masing ada yang menghilang tuh 1 gitu, incomplete-nya hanya 1. Nggak misalkan di blok 1 hilangnya 3, di blok 4 isi semua begitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada ANOVA dari BIBD itu sendiri. Nah, ini intinya ngitungnya mirip juga sama sebelumnya, cuman yang beda itu di rumus treatment-nya dan juga di rumus treatment-nya, di mana di rumus treatment ini kan ada QE kuadrat dan juga ada lambda. Nah, buat lambdanya sendiri bisa ditemuin pakai rumus ini. Nah, sedangkan buat yang QE ini tuh adjusted total dari treatment di baris tertentu gitu. Nah, kenapa ada adjusted ini? Karena kan dia incomplete ya, jadi perlu di-adjust biar dia bisa terhitung sebagaimana seharusnya. Nah, jadi pakai rumus ini. Nah, terus buat BIBD, contohnya di sini kita pengen melihat apakah ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari kita memakai katalis ke perbedaan dari time reaction percobaan ini gitu. Nah, jadi buat ini sebenarnya ngitungnya sama. Nah, jadi di sini kita pengen nge-highlight gimana sih ngitung QE-nya gitu kan. Nah, buat ngitung QE-nya, kita kan lihat ya di sini di rumus QE itu ada YJ, yang mana YJ-nya itu didapat dari kotak yang di atas ini kan. Nah, terus habis itu buat YJ ini yang perlu kita ketahuin adalah hati-hati karena kita nggak boleh nge-include YJ yang mana dia itu di kolom tersebut dia itu tuh ada missing value gitu. Misalnya di sini, bentar ya, pengen coba di annotate. Misal di sini ada min 3 ya.
di sini ada min 3, gimana sih cara dapet ini? Pakai rumus ini, QI ini benar. Nah, terus buat YJ-nya itu sendiri, kita tandanya mesti nge-exclude kolom yang kosong di baris pertama gitu. Kita kan melihat di sini di baris pertama yang kosong itu kan di sini ya, di kolom ketiga. Nah, karena dia kosong, ini yang 207 harus di-exclude dari perhitungan QI ini di Q1. Begitu juga di Q2 nih. Misalnya di Q2, kita kan lagi ngomongin baris kedua ya. Baris kedua tuh yang kosong adalah yang di kolom pertama. Jadi yang ini nggak boleh dimasukin buat perhitungan Q2. Kayak gitu juga buat QQ selanjutnya. Nah, kalau misalnya udah nemu Q-nya, ntar kita kuadratin, terus kita nemu sigma Q kuadrat I. Nah, ini bisa kita masukin ke rumus statement tadi. Nah, ternyata dari hasil ini tuh kita nemu bahwa p-value-nya tuh kurang dari 0,05. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05, tandanya ada perbedaan signifikan dari time reaction apabila different treatment itu dilakukan. Nah, oleh karena itu, null hypothesis-nya itu di-reject. Halo semuanya, dilanjutin lagi. Di sini ada factorial design. Di mana definisi ini tuh factorial design tuh bakal nge-involve 2 atau lebih faktor. Nah, dalam setiap aplikasinya itu kita tuh tertarik buat nge-inspect possible combination, semua combination yang mungkin dari setiap level faktornya. Termnya sendiri itu ada 2 yang paling utama, yaitu main effect sama interaction. Di mana main effect itu merupakan perubahan hasil yang ada akibat perubahan level pada suatu faktor. Contohnya di sini tuh ada faktor A sama B, di mana masing-masing itu punya level low sama high. Nah, main effect dari faktor A itu bisa didapat dari lihat perbedaan respon rata-rata saat low level dan high level dari A, di mana perbedaan itu sebesar 21. Jadi dapat disimpulkan bahwa increasing faktor A dari low level ke high level itu bakal nyebabin perubahan sebesar 21 unit. Next-nya itu ada interaction. Interaction itu bakal terjadi kalau misalkan ada perbedaan respons pada level faktor nggak sama. Jadi contohnya, perbedaan respon A pada high level itu dan low level faktor B, perbedaan itu sebesar 30 sama 28 ini. Nah, karena keduanya ini bukan angka yang sama, bisa disimpulkan bahwa the effect A itu depends on the level chosen per faktor B. Jadi, efek darinya itu tergantung pada level yang ada pada faktor B-nya. Terus dapat disimpulkan juga kalau misalkan dari hasil itu terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, ini tuh biasanya kita lihat juga dari si factorial plot-nya itu, di mana kalau misalkan ada interaksi, mereka bakal cross-section satu sama lain. Sedangkan kalau misalkan mereka nggak ada interaksi, berarti bakal secara biasa paralel kayak gini. Terus advantage dari gunain factorial design ini sendiri itu yang pertama, mereka lebih efisien daripada one factor at a time eksperimen. Terus factorial design itu dibutuhin kalau misalkan ada interaksi yang dibutuhkan antara faktor-faktor yang ada. Terus setelah itu, factorial design itu allows the effect of factor to be estimated dalam beberapa level pada faktor. Selanjutnya, ini ada FX model. Sebenarnya mirip-mirip juga sama yang tadi udah dijelasin sebelumnya, di bab sebelumnya, di mana YIJK itu merupakan respon observasi ketika faktor A berada pada I level. I-nya itu level 1, 2, dan seterusnya. Dan faktor B berada pada J level. Untuk replikasi, setiap replikasinya. Setelah itu ada means model, di mana mu di sini itu penjabaran lebih lanjutnya itu kayak gini. Ini mirip kayak yang di atas ini. Tapi mu itu adalah overall mean effect atau hasil respons rata-rata pada setiap YIJK-nya.
Selanjutnya itu di sini ada hipotesis yang digunain kalau misalkan kita ngeliat ANOVA. Yang pertama itu untuk ngeliat the equality of row treatment effects, maksudnya salah satu faktor yang ditaruh di row table-nya gitu, di mana H0-nya itu tau 1 sama dengan tau 2 dan seterusnya. Dan H1-nya itu setidaknya tau 1-nya itu berbeda. Ini juga sama pada column treatment effect, terus sama juga pada row and column interaction-nya. Nah, di sini ada statistical analysis-nya, kita sama juga pakai sum of square, kayak yang sebelum-sebelumnya udah dijelasin juga. Ini SS totalnya sama dengan SS dari faktor A tambah SS dari faktor B tambah SS interaksi sama SS error-nya. Penjabarannya itu kayak gini, tapi kalau nanti bakal dijelasin lebih lanjut dalam contoh soalnya. Ini juga sama table summary-nya tentang cara ngitung ANOVA-nya nanti. Nah, ini contoh buat ngitung yang statistical yang ini, yang penjabaran lebih lanjut dari sum of square-nya. Gimana ini merupakan Oke, lanjut ke contoh soalnya. Di sini show-in respon dari live data in hour dari sebuah battery design eksperimen, di mana mereka analisis dari faktornya material type sama temperatur, masing-masing pada 3 level. Nah, untuk setiap hasilnya direplikasi sebanyak 4 kali. Yang bulat-bulat ini 539,623 itu merupakan rata-rata respons dari dari keempat replikasinya. Ini kayak misalkan 539 itu didapat dari 130 tambah 155 tambah 74 tambah 180 terus dirata-ratain. Terus next chart. Nah, untuk SST-nya sendiri didapat tadi dari hasil kuadrat setiap hasil eksperimennya. Terus dibagi ABN-nya. Y dot kuadrat dibagi ABN, dikurang. Terus dari SS material sendiri, itu semua angka-angka ini dapatnya dari tabel yang di sebelumnya. Sebenarnya tinggal dimasukin aja angka-angkanya sama rumus-rumusnya. Terus nanti dapat buat nyari SS-nya itu kita ngurangin SS total, kurang SS material, kurang SS temperatur, kurang SS interaction. Hasilnya sebesar yang ini, 18,230. Next. Nah, ini hasil dari ANOVA-nya. Untuk F0 sendiri di sini ada 7,91, 28,97 sama 3,56. Nah, untuk nentuin apakah dia signifikan atau enggak, untuk material type, interaksi antara material type sama temperatur sendiri, karena nilai F-nya itu lebih besar dari F-test 0,05, denominator 4 dan numerator 4 dan denominator 27, karena dia lebih besar daripada 2,73, jadi kita bisa simpulkan kalau misalkan interaksinya itu signifikan. Nah, hal ini juga terjadi pada masing-masing dari faktor material types dan temperatur. Terus kita juga bisa lihat dari p-value-nya, yang dimana kalau misalkan p-value lebih kecil daripada 0,05, dapat dibilang kalau misalkan hasil yang ada itu signifikan terhadap percobaan. Next. Nah, ini merupakan
interaction plot yang ada. Kalau misal karena di sini merupakan cross section gitu setiap line-nya, berarti bisa dibilang kalau interaksi dari setiap faktor itu signifikan. In general, dari hasil faktor dari plot yang ini tuh dapat dilihat kalau misalkan longer life itu di-attain pada saat temperatur yang rendah, terlepas dari jenis materialnya. Terus analisis lebih lanjutnya dapat dilihat juga di bawah ini. Terus next. Nah, di sini ada multiple comparison. Multiple comparison itu digunain untuk membandingin significance difference yang ada pada mean. Contohnya karena contoh yang sebelumnya tadi interaksinya itu signifikan, kadang untuk ngeliat difference-nya itu samar-samar, jadi nggak terlalu showing. Nah, kita tuh bisa ngeatasinnya untuk cari difference-nya dengan nge-fix faktor B at a specific level. Terus kita apply-in si Tukey test-nya. Ini contohnya, kalau misalkan contoh yang tadi, kita tetapin si temperatur itu pada 70 Fahrenheit. Dan kita lihat untuk material type 1, material type 2, dan 3 tuh masing-masing di 70 derajat Fahrenheit itu responnya berapa, kita rata-ratain, dapat yang sebelah sini, yang ke paling kiri, terus yang tengahnya kita coba lihat si Tukey test itu berapa. Di sini dapatnya 45,47. Nah, kita bandingin untuk masing-masing material type-nya, kita bandingin kayak misalkan yang ini 3 versus material 3 versus material pertama. Perbedaannya kita kurangin, terus kita lihat apakah hasilnya itu lebih besar dari Tukey test atau tidak. Nah, dari hasil analisis itu dapat disimpulkan bahwa pada saat temperatur 70 itu battery life-nya sama untuk material 2 dan 3, tapi umumnya itu lebih kecil untuk material 1. Selanjutnya, ini ada contoh soalnya dari factorial design-nya. Di sini kita disuruh minta buat ngelengkapin tabel ANOVA yang udah ada beberapa hasilnya. Terus kita bakal nyari juga level yang ada pada faktor B sama replikasinya berapa, serta konklusi yang bisa kita simpulin dari ANOVA-nya ini. Terus next. Nah, ini ada tabel yang udah lengkapnya. Terus yang di gue kotak-kotakin itu yang sebelumnya kosong yang bakal kita cari. Yang pertama, kita tuh bisa cari si degrees of variance dari faktor B-nya. Didapat dari mana? Kayak yang tadi sebelumnya ada di slide tentang summary buat tabel ANOVA cara ngitungnya. Degree of variance B itu didapat dari SSB, bisa didapat dari SSB dibanding MS-nya, means of sum square-nya. Terus dapat hasilnya 2 ini. Nah, dari DFB-nya itu kita bisa cari DF interaction-nya, di mana DF interaction itu sama dengan DF total kurang DF error tambah DFB tambah DFA. Dan hasilnya 2. Terus dari situ, karena degrees of variance itu merupakan jumlah level degrees of freedom itu merupakan jumlah level di kurang 1, maka level dalam faktor B-nya itu degrees of freedom tambah 1, yaitu 3. Nah, ini untuk assess interaction-nya kita bisa dapat dari rumus tadi SS total, tinggal di otak-atik aja, nanti kita dapat 47,348 ini. Terus MS interaction bisa MSA sama MS interaction bisa kita dapat dari si SSA banding degrees of variance-nya. Jadi si sum of square-nya dibandingin degrees of variance. Nanti dapat masing-masing 0,322 ini sama 22,674 ini. Terus untuk F-test-nya kita dapetin dari si mean square dari masing-masing faktor dibandingin sama mean square error. Nah, nanti kita dapat yang hasilnya ini. 0,037 sama 2,538. Terus dari total eksperimennya direplikasi berapa kali sih? Itu kita bisa dapetin dengan cara lihat dari si degrees of freedom totalnya. Itu kan ada 17. Nah, rumus dari degrees of freedom total itu kan A kali B kali N kurang 1. Nah, kita udah tahu kalau misalkan jumlah A-nya itu merupakan jumlah level pada suatu faktor. Nah, itu tinggal si DF degrees of freedom dari masing-masing faktornya kita tambah 1, jadi ada 2 sama 3 ini. Nah,
kita kali sama berapa kali nih replikasinya. Nanti kita dapat si N-nya itu sama dengan 3. Terus, next. Nah, ini kan kita diminta juga buat cari p-value-nya. Sebenarnya kalau kita mau ngitung p-value itu bisa langsung dari internet gitu, ada kalkulatornya, lebih cepat aja. Tapi kalau misalkan secara manual, kita bisa lihat dari tabel ini gimana V2-nya itu merupakan degrees of freedom dari error-nya, yaitu ini kan 12 ya error-nya tadi degrees of freedom-nya. Terus kita misalkan untuk yang faktor A itu kan degrees of freedom-nya 1, berarti kita cari yang di sini degrees of freedom-nya 1, dan kita dapat si p-value-nya lebih besar dari 0,1. Nah, karena nanti untuk faktor yang lain juga dilakukan hal yang sama, terus karena p-value-nya itu ada yang lebih besar dan lebih kecil, kita tinggal lihat aja yang p-value-nya lebih kecil dari 0,05 berarti itu signifikan. Yaitu contohnya kayak faktor B. Nah, sedangkan yang p-value yang lebih besar dari 0,05 berarti hal itu nggak signifikan terhadap hasil percobaan. Next. Nah, selanjutnya ini juga ada suatu eksperimen yang menginvestigasi efek tipe gelas sama tipe fosfor terhadap cerahnya cahaya televisi. Nah, ini langsung dimasukin aja ke ini komputer result gitu, di mana perlu kita lihat kalau misalkan untuk ngejawab pertanyaan A sama B ini, is there any indication that either factor influence brightness, kita bisa langsung lihat dari si prop lebih besar daripada F ini, yang sebelah kanan, paling kanan. Nah, kalau misalkan value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti itu nge-indicate kalau misalkan signifikan terhadap percobaan, di mana di sini kan rata-rata semuanya lebih kecil daripada 0,05 ya. Jadi buat faktor untuk fosfor tipenya dan glass tipenya itu influence the brightness-nya karena signifikan. Terus do the two factors interact? Karena di sini A dan B-nya p-value ini 0,01 berarti there is no interaction effect. Halo, kenalin semuanya. Kali ini nama gue Poci, dan kali ini gue bakal jelasin mengenai multiple comparison. Jadi pertama itu case test. Case test itu adalah membandingkan atau kayak mengetahui antara satu dataset dengan satu data lainnya, apakah itu tuh berbeda atau enggak. Dan ini mediumnya itu pakai t-test. Misalnya di sini itu bisa dilihat kalau misalnya baterai life-nya itu untuk 2 dan tipe 3 itu rata-ratanya sama, dan kalau untuk satu itu significantly lower atau kayak lebih rendah secara signifikan dibandingkan 2 dan ketiga. Itu bisa kelihatan dari nilai ini yang t-test ini gitu. Terus selanjutnya ada estimating model parameters sama choice of sample size. Ini rumus perhitungannya apabila diketahui dan tidak diketahui. Tapi ini gue nggak bakal terlalu deep dive karena nanti kalaupun UTS lebih ke rumus-rumus mainin sum of square, mean of sum square gitu. Dan ini adalah rumus-rumusnya nanti bakal keluar juga. Jadi ini misalnya ada one observation per cell ya. Jadi ada faktor A, faktor B, dan ada juga interaksinya gitu. Dan kalau misalnya F yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan interaksinya, maka the hypothesis of no interaction must be rejected gitu. Terus ini nanti bakal lebih deep dive di contoh soalnya aja. Ini contoh soalnya. Jadi ada dua faktor gitu, 2 ANOVA A sama B, terus kita harus nebak pertama degrees of freedom-nya berapa, sum of square berapa, minus sum of square berapa, terus F score-nya berapa, dan nanti dengan tahu F score-nya bakal tahu P value-nya gitu. Dan dari P value itu bisa tahu apakah itu signifikan atau enggak.
Jadi yang pertama itu kita bisa tahu ini nih, si degrees of freedom-nya yang si B ini. Kenapa? Karena kita udah punya sum of square sama mean of sum square-nya. Jadi rumus degrees of freedom itu adalah sum of square dibagi mean of sum square-nya. Jadi ini dibagi ini, dan hasilnya itu kurang lebih 2, 80 bagi 42, dan di sini 2. Terus dengan tahu di sini tuh degrees of freedom-nya 2, maka kita bisa tahu degrees of freedom si interaksi itu berapa. Karena kalau misalnya semua ini ditambahin, degrees of freedom itu hasilnya tuh bakal total yang ini. Nih, jadi kita bisa tahu interaction-nya itu, degrees of freedom-nya itu adalah 17 dikurangi 12 dikurangi 2 dikurangi 1 gitu. Ini 2. Terus untuk levels di faktor B-nya juga kita jadi bisa tahu karena degrees of freedom itu kan rumusnya itu jumlah level ditambah 1 ya. Jadi degrees of freedom B-nya itu 2 tambah 1 jadi 3. Terus kalau misalnya kita udah tahu ini, udah tahu semua, kita bisa tahu ini. Bisa tahu ini dengan cara sum of square interaction itu sama dengan jadi ini semua sama sum of square kalau SS itu kalau ditambahin semua itu hasilnya total. Jadi dengan tahu ini kita bisa tahu ini si SS interaction. Jadi kita dapetin angkanya 47,348. Oh ya, sama ini sorry typo, harusnya 47 ya, bukan 45. Sorry, ini sorry typo, ini harusnya 45 bukan 47. Jadi anggap yang ini aja. Oke, lanjut untuk karena kita udah tahu si sum of square buat interaction ini, kita bisa tahu MS interaction karena MS interaction itu adalah si si SS dibagi degrees of freedom-nya sama kayak rumus yang ini dibalik. Jadi kalau misalnya MS itu SS per degrees of freedom, dan itu kita bisa dapat jadi hasilnya yaitu 2,678 gitu, 22,674. Oh ya, sorry, lagi ini yang benar yang 47,348 ya gitu. Jadi ikutin ini aja, abaikan yang ini. Terus lanjut lagi karena kita udah tahu si MS-nya buat si A dan si interaction, kita bisa move on ke F-nya. F itu rumusnya itu sama kayak di sini. Jadi MS dari source of variation-nya dibagi error gitu. Di sini kita kalau misalnya F buat A, yaitu tandanya MSA dibagi MSE, dan kita bisa dapat F-nya. Nah, dari F-nya ini kita bisa dapat p-value-nya. Terus di pertanyaan ketiga itu ada replikasi berapa? Replikasinya itu adalah DF total dikurangi 1. Jadi 17 dikurangi 1. Gitu. Jadi kita bisa tahu N jadi 3. Dan dari F ini bisa tahu p-value-nya dengan melihat tabel. Gitu. Terus ini misalnya ada data, terus kita bisa ngambil kesimpulan dari situ. Di pertama-tama kayak, is there an indication that either factor influences brightness? Tandanya itu signifikan atau enggak. Jadi itu signifikan kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 kan. Dan tandanya yang A ini kan kurang dari 0,05 nih, 0,004. Dan si B juga 0,00001, itu kurang malah. Nah, tandanya ini dua ini signifikan, dan kalau signifikan tadi influence brightness. Terus kayak do the factor interact, karena ini p-value-nya itu 0,317 dan itu di atas 0,05, tandanya dia tuh gak signifikan. Nah, kalau nggak signifikan, tandanya no interaction. Terus ini ada juga example lainnya. Kalau misalnya F0-nya sekian, terus F error-nya sekian, ini F0-nya itu 4,44, sedangkan kalau F error-nya itu 2,86. Ternyata kan si F0 ini, si F buat MS treatment-nya itu kan lebih besar dibandingkan error-nya kan. Nah, kalau misalnya lebih besar dibandingkan error-nya, itu tandanya reject the null hypothesis gitu.
Ini tuh mengacu dari yang di sini. Karena kalau misalnya F0 itu lebih besar dibandingkan F errornya, tandanya itu nggak reject null hypothesis gitu. Terus ini juga ada hitungan mirip sama yang pertanyaan pertama. Kalau misalnya ada levelnya itu A itu 5 levelnya, dan level B-nya itu 4, dan replikasi 2, kita disuruh ngitung F0-nya. Jadi kalau F0 itu kan um, MS, karena kita nanya F buat faktor A, tandanya kan MS buat A dibagi dengan MS errornya. Nah, MSA-nya itu kita bisa dapat dari SS dibagi degrees of freedom. Degrees of freedom itu adalah jumlah level A dikurang 1. Sedangkan SS faktor A kita bisa lihat dari sini 128,9, dan degrees of freedom buat A itu adalah number of levelsnya kurang 1, tanya 5 kurang 1, tanya 4 kan. 128,9 dibagi 4, tanya 32,225, dan dengan MS error yang diketahui di sini kita bisa tahu F value-nya berapa gitu. Halo teman-teman, di sini gue akan mencoba untuk menjelaskan apa sih itu factorial design with blocking. Jadi ada kalanya dalam kasus eksperimen di mana itu tidak visible atau tidak praktikal untuk merandomisasi semua runs dalam satu faktorial. Di sini ada contohnya ketika ada faktorial eksperimen dengan 2 faktor dan n replikasi. Nah, ini ada persamaannya. Nah, blocking itu untuk apa sih di dalam persamaan ini? Nah, blocking itu digunakan untuk mengeliminasi efek dari nuisance faktor yang telah diketahui dan bisa kita kontrol. Nah, sehingga efek dari model akan ditambahkan delta K di persamaannya. Seperti kita bisa lihat PPT ini, di mana delta K adalah efek dari blok kesekian yang dinyatakan dengan huruf K gitu. Oke, dan asumsi dari model factorial design with blocking ini, interaksi antara blocks dan treatment itu dapat diabaikan, negligible. Nah, dalam praktiknya banyak nih fenomena-fenomena yang kita ketahui di kehidupan kita, banyak menyebabkan restriksi dari randomisasi. Jadi kita harus menggunakan blocking seperti time atau hari-hari gitu, dan operators. Nah, contohnya nih, misalkan kita mau menjalankan faktorial eksperimen, tapi nggak bisa dalam satu hari yang sama. Nah, jadi kita harus membuat faktorial eksperimen itu jadi beberapa hari misalkan. Jadi ada satu hari pertama, ada second replicate untuk di hari kedua, dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya tiap hari ini akan menjadi blok dari eksperimen kita. Loh, kenapa kok bisa jadi blok? Karena gini, hari ini sama hari besok mungkin berbeda kondisinya. Mungkin hujan, hari ini hujan, mungkin besok nggak hujan, mungkin besok panas gitu. Karena kita tahu bahwa hari itu merupakan nuisance faktor yang bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi kita bisa mengeliminasi variasi yang dapat disebabkan oleh pengaruh hari ini dengan memblok faktor tersebut. Misalkan juga ada operators nih, kita mau eksperimen membandingkan output dari suatu mesin. Dan ada 5 mesin dan masing-masing dijalankan oleh satu operator yang berbeda gitu ya. Nah, di sini operator kan memiliki pengalaman dan keterampilan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak sah nih hasilnya kalau misalkan kita membandingkan output dari mesin itu, tapi kita juga memasukkan faktor manusia di dalamnya, sehingga kita tidak bisa mengerti secara pasti apa sih yang membuat
output dari mesin itu berbeda gitu. Faktor apa yang paling mempengaruhi output dari mesin itu. Nah, jadinya itulah alasan di mana digunakan blocking dalam perhitungan ANOVA. Nah, di sini juga ada ANOVA table. Maaf teman-teman. Jadi ANOVA table ini digunakan untuk perhitungan manual ya teman-teman, kebanyakan. Dan ini konsep perhitungannya seperti ini. Pada akhirnya kan kalau misalkan menggunakan Minitab, semua angkanya keluar sendiri ya teman-teman. Tapi yang mungkin teman-teman harus pahami adalah derajat kebebasannya. Gimana di sini kita lihat ada A, ya kan, faktor A, ada faktor B, dan ada interaksi nih dari treatment A dan treatment B. Nah, tapi blocking ini tidak ada apa-apa nih, kayak nggak ada interaksi dengan A, nggak ada interaksi dengan B, dan juga nggak ada interaksi dengan AB, sehingga blocking ini tadi kita memisahkan penistaan faktor dari perhitungan variabilitas dari ANOVA, sehingga hasil yang kita dapat tidak akan terlalu bervariasi karena faktor yang random tadi. Gitu. Nah, tadi kan kita cuma bahas satu faktor yang harus kita blok karena randomization restriction itu kan. Gimana kalau ada 2 gitu kan? Nah, solusinya kita bisa menggunakan P times P Latin square. Maksudnya gimana sih? Ini ada contohnya. Misalkan kita mau modifikasi radar target detection eksperimen gitu ya. Eksperimennya modifikasi radar target detection. Nah, faktornya ada 2 nih, misalkan ada filter type yang terdiri dari 2 level dan ada ground clutter yang terdiri dari 3 level. Nah, operatornya kita pertimbangkan dia sebagai blocks gitu ya. Nah, di sini juga 6 runs can be made per day. Jadi per hari gitu, eksperimennya. Sehingga hari menjadi randomisasi restriksi yang kedua. Nah, gimana sih perhitungannya kira-kira? Begini teman-teman. Jadi ada 6 operator, ya kan, dengan ada 6 hari. Jadi di sini ada operator 1 di hari pertama, operator kedua di hari pertama, sampai operator ke-6 di hari ke-6. Itu nih perhitungannya ya, perhitungan dari P times P Latin square ini. Lalu kita lanjut. Nah, kita lihat di sini hasil ANOVA table dari Latin blocking. Nah, di sini kita lihat ground clutter treatmentnya memiliki p-value kurang dari 0,01, filter type juga kurang dari 0,01, terus interaksinya juga 0,071. Nah, di sini ada nih days dan operator, ya kan? Dia juga nggak masuk perhitungan nih, gitu kan? Jadi kita bisa pede lah kalau misalkan eksperimen yang kita buat udah membuang nulisan faktor tadi sehingga hasil eksperimen kita tuh optimal gitu. Tapi gimana sih kalau misalkan kita nggak mengkonsiderasi days dan operator sebagai blocking, gitu kan? Pada akhirnya kan itu akan mengacaukan perhitungan kita kan, hasil dari ANOVA table ini. Nah, kira-kira gimana sih? Apa sih yang membedakan gitu? Nah, jika kita tidak menganggap days dan operator itu sebagai blocking ya teman-teman, nanti akan mempengaruhi mean square of error dari percobaan kalian. Jadi mean square of error kalian itu akan semakin besar. Karena apa? Karena variabilitas yang disebabkan oleh perbedaan hari tadi atau perbedaan operator tadi akan masuk ke dalam perhitungan gitu, sehingga akan semakin besar gitu variabilitasnya. Jadi itulah gunanya blocking dalam
factorial design, yaitu untuk menghilangkan desain faktor yang kita ketahui dan bisa kita kontrol. Oke, sekian dari gua. Semoga kalian semua mengerti dan semangat UTS-nya teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, gue Nanda T19. Di sini akan menjelaskan contoh soal dari factorial design with blocking. Jadi di sini gue menggunakan soal yang sama dengan contoh soal di bagian factorial design gitu. Bisa kalian lihat di bagian factorial design, video factorial design. Oke, jadi pembedanya apa? Jadi untuk soal yang ini kita menggunakan block gitu. Kita pengen lihat apakah blocking itu useful atau enggak pada eksperimen ini gitu. Nah, dilihat useful atau enggaknya, signifikan atau enggaknya, itu kita menggunakan estimasi variance komponen for blocks gitu. Jadi kita menggunakan glass type dengan 2 tipe, 1 dan 2, dan phosphor type dengan 3 tipe. Dan penggunaan blok di sini dengan replikasi 3 kali gitu. Dan di sini dilihat dari desain expert output-nya, A ini adalah phosphor type, B ini adalah glass type. A, B ini adalah interaksinya, interaksi keduanya, phosphor type dan glass type. Phosphor type ini dengan sum of square 933,33 dan untuk glass type sum of square-nya adalah 14.450 dan di sini akan menjadi pembedanya adalah residual dan pure error-nya gitu. Di sini residual mean square-nya 52,78, begitu juga dengan error-nya 52,78. Dan ini akan menjadi pembeda jika menggunakan blocking. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini di sini kalau ingin menghitung sum of square secara manual, ini gue sertakan rumusnya jika ingin menghitungnya, gitu. Nah, di sini kita coba yang untuk fokus 1 per Bn, B ini adalah punya glass type, yaitu 2, N ini adalah jumlah replikasinya, atau bloknya, ada 3 di sini. Berarti 1 per 2 kali 3, gitu. Dikali lagi, ini dalam kurung, sigma dari YI kuadrat. YI ini adalah perjumlahan dan dikuadratkan dari yang satu ini. Phosphor type 1. 285 ditambah 230 ditambah 235 dan ditambah 240 dijumlahkan dan 89600 berarti itu bagian 2 dan untuk 2371600 ini untuk bagian 3 dan dikurangkan Y ini adalah semuanya nih 280 hingga bawah sampai 230 dijumlahkan dan dikuadratkan dibagi A itu milik fosfor 3 B itu milik glass type 2 dan N ini replikasinya yaitu 3 gitu. Dan didapatkan nanti 1248200. Jadi nanti sum of square dari phosphor type 933,33. Nah, untuk sum of square dari itu milik phosphor type, N itu replikasi atau bloknya, kemudian 6890625 ini adalah punya glass type. Yang ini nih, glass type 1 dari 280 hingga 209 jumlahkan dan dikuadratkan. Untuk 4473225 itu untuk glass type yang kedua dari 230 hingga 230 ini semuanya dijumlahkan dan dikuadratkan. Dikurangkan dengan 1248200 sama seperti yang atas. Nanti dihasilkan sum of square dari glass type-nya adalah 14.450. Seperti itu. Nah, di sini yang menjadi pembeda adalah bloknya. Jadi, untuk menghitung blok secara manual, itu 1 per AB. A ini adalah milik phosphor type ya, 3. B ini milik glass type, 2. Dikali dengan Y kuadrat K. Nah, Y kuadrat K ini itu apa? Jadi gini. Jadi, kan di sini bloknya itu ada 3 ya. Jadi 280 ditambah 300 tambah 290 ditambah 230 tambah 260 ditambah 220 dan dikuadratkan dan hasilnya akan menjadi 2496400 ini. Dan untuk 251225 ini berarti untuk yang blok 2 ditambahkan semua dan dikuadratkan. Begitu juga dengan 2408625 berarti ini yang blok 3 gitu. Sampai 290 ditambahkan dengan yang blok 3 ini 240 sampai 230 ini. Nanti ditambahkan dan dikuadratkan. Nah, untuk menghitung errornya yang tadi menjadi pembeda, errornya ini total
sum of kurangin dengan sum of square glass type, dikurangin sum of square interaction dan sum of square dari blok, dan didapatkan nanti errornya 625. Itu beda kan, tadi sebelumnya itu 633. Ini coba ya, kita cek. Nih, error residualnya 633. Kalau sedangkan sekarang ada 625 gitu. Hitungan kita secara manual tadi. Di sini bloknya sekarang ada blok, sedangkan tadi yang without blocking nggak ada blok gitu kan. Di sini main square-nya untuk blok 4,17, sedangkan untuk residualnya atau errornya itu main square-nya jadi 62,50. Mean square error-nya increase with blocking sama without blocking. Yang awalnya without blocking itu mean square error-nya 52,78, sedangkan yang with blocking itu 62,50. Kenapa? Karena adanya pengurangan jumlah degree of freedom dari residualnya. Yang with blocking, residual degree of freedom-nya menjadi 10, sedangkan sebelum without blocking itu 12, dikarenakan duanya ini pindah kepada bloknya gitu. Blok gitu. Kalau misalkan kalian jumlahkan, sum of square dari blok dan residual itu sama dengan residual without blocking, yaitu 633 gitu. Jadi residualnya itu. Jadi karena mean square error-nya itu lebih besar daripada mean square block, jadi kita bisa bilang kalau misalkan penggunaan blocking ini tidak signifikan gitu. Nah, untuk kalian ingin mencari variance komponen estimate-nya itu, ini rumusnya dengan AB. Nanti hasilnya adalah minus, dan bisa dianggap itu sebagai 0 atau 0 gitu. Jadi penggunaan blok ini tidak signifikan. Seperti itu. Oke, ini di sini yang kita ingin mengisi yang rumpang, yaitu untuk error, sum of square error, dan mean square dari error dan total gitu. Dan di sini ada penggunaan replikasi 3 kali dengan total replikasi secara respectively itu 10, 12, sama 14. Dan di sini ada pertanyaan yang harus kita isi. Jadi ini ditanya, apakah pure error estimate of the standard deviation of the sample observation itu 1? Benar apa enggak? Benar. Itu cara penghitungannya. Jadi total replikasi secara 3 kali ini 10 ditambah 12 tambah 14 dibagi 12. 12 ini adalah degree of freedom dari error. Nanti didapatkan hasilnya adalah 1. Yang berarti jawabannya benar, yes gitu. Nah, untuk yang kedua adalah the number degree of freedom for blocks will be. Itu 2. Dikarenakan tadi kan jumlah replikasinya 3. Nah, untuk degree of freedom itu N dikurangin 1. Jadi 3 dikurang 1. Jadi 2 gitu. Jawabannya 2. Ini untuk the block sum of square itu 1,33. Caranya sama, manual seperti yang contoh sebelumnya, dan didapatkan 1,33 gitu. Nah, 100 ini adalah 10 kuadrat, 144 ini 12 kuadrat, dan 196 likat dari 3 kali itu 10, 12, 14 gitu. Dan 72 ini adalah 10 tambah 12 tambah 14, kemudian dikuadratkan dibagi dengan A, B, N. A-nya itu 2 itu dari jumlah tipe dari A, di sini kan degree of freedom-nya 1, berarti jumlah tipenya sebenarnya 2. Kemudian jumlah degree of freedom B ini 2, berarti sebenarnya itu ada 3 tipenya si B. Dan untuk replikasinya kan 3 kali gitu. Jadi nanti didapatkan the block sum of square-nya itu 1,33. Sedangkan untuk error sum of square-nya sama seperti cara manual sebelumnya. Sum of square total dikurangi sum of square A, sum of square dikurangi dengan sum of square B, dikurangi sum of square AB interaksinya. Nanti didapatkan 2 sum of square. Nanti didapatkan error sum of square-nya adalah 10,66. Kemudian di sini estimasi standar deviasi dari sampel observation-nya berapa? Jadi 10,66 yaitu error sum of square-nya dibagi sama 12. 12 ini adalah degree of freedom error gitu. Jadi 0,8 dari jawaban yang kita udah isi bareng-bareng, isi tadi di pertanyaan sebelumnya gitu. Oke. Sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, bisa kalian masukin pertanyaannya di G-form yang udah disebar melalui Akpro gitu. Oke. Good luck buat UTS-nya. Bye.